Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Lili Setiawati, mahasiswa Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai radiografi umum. Sebelumnya, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum fisika radiologi diagnostik dan dosimetri. Bahasan yang pertama ada radiografi umum, yang kedua ada alat uji, dan yang ketiga ada parameter uji radiografi umum. Yang pertama adalah radiografi umum. Radiografi umum pesawat sinar X radiografi umum adalah pesawat sinar X yang digunakan untuk menghasilkan citra radiografi untuk pemeriksaan secara umum. Yang kedua ada alat uji. Alat uji pada radiografi umum yang pertama ada X-ray multimeter, detektor, dan base unit. Wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji akurasi tegangan linearitas, keluaran radiasi, reproduksibilitas, kualitas berkas CPL, informasi dosis pasien, dan AIC. Kemudian yang kedua ada filter aluminium. Aluminium tipe 1100 lebih dari 99% tidak wajib terkalibrasi. Digunakan untuk uji kualitas berkas CPL, filter AL digunakan untuk metode tak langsung. Kemudian ada alat uji kolimasi dan ketiga lurusan berkas, digunakan untuk uji kolimasi dan ketiga lurusan berkas sinar X. Kemudian yang keempat ada luxmeter, wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji iluminasi. Kemudian yang kelima ada pelat PB ketebalan 2-3 mm, tidak wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji kebocoran tabung. Yang keenam ada surveimeter, wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji kebocoran tabung. Yang ketujuh ada lembaran phantom perspek atau phantom PFMA abdomen, tidak wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji AIC, penjejakan dan waktu respon minimum. Atenuator aluminium 21 mm tidak wajib terkalibrasi, digunakan untuk uji AIC, densitas, dan uniformitas. Kemudian yang ketiga ada parameter uji radiografi umum. Parameter uji radiografi umum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kolimasi, yang kedua ada generator dan tabung sinar X, kemudian yang ketiga ada kebocoran tabung, dan yang keempat ada AIC. Yang pertama ada kolimasi. Kolimasi berkas sinar X di radiografi umum berpengaruh terhadap dosis pasien dan kualitas citra. Yang kedua, kolimasi membatasi area yang diinginkan sehingga mengurangi dosis total yang diterima pasien dan meminimalkan risiko radiasi. Yang ketiga, kolimasi yang tepat menjadi salah satu aspek untuk mengoptimalkan teknik pencitraan radiografi. Kemudian yang terakhir adalah kolimasi mencegah paparan terhadap area yang tidak perlu di luar area target dan juga meningkatkan kualitas citra karena menghasilkan lebih sedikit radiasi hambur. Parameter uji kolimasi ini yang pertama ada iluminasi, mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Yang kedua ada selisih lapangan kolimasi, mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Dan yang ketiga ada ketegak lurusan berkas, mengevaluasi ketegak lurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Parameter uji kolimasi. Yang pertama tadi adalah iluminasi, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencahayaan yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator. Alat yang digunakan adalah luxmeter,
lolos ujinya lebih dari sama dengan 100 loop. Cara kerjanya: 1. Pastikan cahaya ruangan saat pengukuran latar sama dengan cahaya ketika pengujian. 2. Atur jarak SBD 100 cm. 3. Hidupkan lampu kolimator pada kolimasi 25x25 cm. 4. Tempatkan luxmeter di pusat kolimasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. 5. Untuk latar, letakkan luxmeter pada pusat kolimasi. Untuk kolimasi, ukur iluminasi saat lampu kolimator mati. Dan yang terakhir, untuk iluminasi, letakkan luxmeter pada 4 area. Ukur iluminasi tiap area saat lampu kolimator menyala. Analisa data iluminasi sama dengan rata-rata iluminasi terukur dikurangi latar. Yang kedua adalah selisih lapangan kolimasi. Bertujuan untuk mengetahui selisih lapangan kolimasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat yang digunakan adalah kolimator dan beam alignment test tool. Lolos ujinya delta X atau delta Y kurang dari sama dengan 2%. Cara kerjanya: yang pertama, letakkan reseptor citra atau kaset 24x30 cm di permukaan datar. Kemudian yang kedua, letakkan reseptor citra di tengah kolimasi dan atur jarak fokus dengan reseptor citra 100 cm. Kemudian yang ketiga, pastikan kerataan kolimator, tabung, dan permukaan reseptor citra menggunakan waterpass. Kemudian yang keempat, pastikan sumbu anoda dan katoda paralel dengan reseptor citra. Kemudian yang kelima, tempatkan kolimator dan beam alignment test tool di tengah kaset dan rata atau waterpass. Kemudian yang keenam, tempatkan marker inisial RS dan tanggal pengujian pada kaset. Dan yang ketujuh adalah atur kolimasi 18x14 cm atau sesuai ukuran pada test tool. Yang kedelapan, pastikan titik pusat kolimator dan beam alignment test tool berhimpitan dengan pusat cahaya. Yang kesembilan, lakukan eksposi dengan kondisi penyinaran sesuai kondisi pesawat sinar X. Dan yang ke-10, catat nilai X1, X2, Y1, dan Y2. Kemudian untuk analisa data pada selisih lapangan kolimasi adalah nilai deviasi berupa persen SID. Delta X persen SID sama dengan delta X mutlak delta X1 plus mutlak delta X2 per SID kali 100% SID. Delta Y persen SID sama dengan mutlak delta Y1 plus mutlak delta Y2 per SID kali 100% SID. Kemudian uji parameter yang ketiga pada kolimasi adalah ketegaklurusan berkas dengan tujuan: 1. Mengevaluasi ketegaklurusan berkas sinar X dengan pusat berkas cahaya. Alat yang digunakan adalah kolimator dan beam alignment test tool. Kemudian lolos ujinya adalah kurang dari sama dengan 3 derajat. Cara kerjanya: yang pertama, cek ketegaklurusan berkas sinar X pada citra hasil uji kolimasi. Yang kedua, catat penyimpangan titik fokus berdasarkan posisi titik pusat pada lingkaran dalam atau luar. Analisa data, hitung nilai pergeseran titik fokus pada film. Kemudian parameter uji yang kedua pada radiografi umum adalah generator dan tabung sinar X. Uji generator dan tabung sinar X ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada akurasi tegangan, kemudian yang kedua ada akurasi waktu penyinaran, yang ketiga ada linearitas, kemudian yang keempat ada reproduksibilitas, dan yang kelima ada kualitas berkas sinar X atau HVL. Yang pertama adalah akurasi tegangan. Akurasi tegangan bertujuan untuk melihat kesesuaian antara tegangan setting di panel kontrol dengan tegangan yang terbaca di alat ukur. Alat yang digunakan adalah non-invasive KPP meter, misal UNFORCE atau piranha, dan waterpass serta meteran. Lolos ujinya adalah error maksimum kurang dari sama dengan 10%. Cara kerjanya: yang pertama, posisikan berkas radiasi tegak lurus terhadap meja pasien atau boogie stand. Kedua,
Pindahkan filter, tambahkan bila ada. Jika tidak dapat dipindahkan, catat kondisi ini. Ketiga, atur jarak KVP meter dan fokus pada 100 cm. Keempat, atur kolimasi, disarankan 25 x 25 cm. Yang kelima, letakkan detektor pada posisi tegak lurus menghadap tabung, gunakan water pass. Yang keenam, tentukan kondisi eksposi MA dan S atau MAS tetap. Pada 20 MAS atau waktu eksposi pada 0,1 kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan 0,2. Yang ketujuh, lakukan 1 kali eksposi di setiap variasi KVP sesuai penggunaan klinis dan memperhatikan rating tabung. Ulangi dengan kenaikan 10 KVP, lakukan paling sedikit 3 variasi. Analisa data, hitung error setiap KVP. Dengan rumus error sama dengan KVP setting dikurangi KVP ukur per KVP setting kali 100%. Untuk pesawat yang mempunyai fokus besar dan kecil, pengukuran dilakukan di fokus besar pada rentang KVP yang digunakan. Yang kedua ada akurasi waktu penyinaran, bertujuan untuk melihat kesesuaian antara setting waktu eksposi di panel kontrol dengan waktu eksposi yang terbaca pada alat ukur. Hanya dilakukan jika pesawat Sinar X memiliki pengaturan waktu eksposi. Cara kerjanya, yang pertama, pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Yang kedua, setting pada KVP dan MA klinis tetap, misalnya 70 KVP dan 100 MA. Yang ketiga, lakukan 3-5 kali eksposi dengan variasi waktu berbeda antara 0,02 kurang dari S kurang dari sama dengan 1,0. Yang keempat, jika memungkinkan bisa dilakukan pada S lebih dari 1 second. Analisa data, T lebih dari sama dengan 100 ms dengan rumus error sama dengan T setting dikurangi T ukur per T setting kali 100%. Nilai lolos uji error maksimum kurang dari sama dengan 10%. T kurang dari 100 milisecond. Mobile portable dengan rumus error sama dengan T setting dikurangi T ukur. Hitung nilai lolos uji dengan rumus generator 2 pulsa, error maksimum kurang dari sama dengan plus minus 10 milisecond. Generator HF, error maksimum kurang dari sama dengan plus minus 10% X T setting ditambah 1 milisecond. Kemudian yang ketiga ada linearitas, dengan tujuan menguji konsistensi kenaikan nilai keluaran radiasi mgj per MAS pada variasi MA atau MAS dengan alat dosimeter, misal Unforce, Piranha, Waterpass, dan Meteran, dengan lolos uji CL kurang dari 0,1. Pengujian ini dilakukan hanya untuk fokus besar. Cara kerjanya, 1. Pengaturan peralatan seperti pada uji akurasi tegangan, lakukan 1 kali eksposi KVP tetap, misal 70 atau 80 KVP, dan variasi MA atau MAS. Dengan memperhatikan rating tabung, lakukan paling sedikit 3 variasi MA atau MAS. Jika MA dapat diukur, variasikan MA dengan waktu S tetap. Jika MA tidak dapat diatur, variasikan MAS. Catat data KVP ukur MAS dan dosis. Jika tidak memungkinkan pengaturan waktu yang tetap dan memvariasikan MA, maka dibolehkan memvariasikan waktu dengan MA tetap. Analisa data, koefisien linearitas atau CL sama dengan mikro GJ per MAS maksimum dikurangi mikro GJ per MAS minimum per mikro GJ per MAS maksimum plus mikro GJ per MAS minimum. Atau dengan software pengolah data Excel, plot data antara MA atau MAS dengan mikro GJ per MAS, kemudian buat grafik garis lurus linear dengan hitung atau tampilkan koefisien regresi linear R. Nilai R adalah koefisien linearitas atau CL. Kemudian ada reproduksibilitas yang bertujuan 1. Reproduksibilitas keluaran radiasi memeriksa konsistensi keluaran radiasi pada beberapa eksposi dalam pengaturan generator yang tetap. Kedua, reproduksibilitas tegangan memeriksa konsistensi tegangan KVP pada beberapa eksposi dalam pengaturan tegangan yang tetap. Yang ketiga, reproduksibilitas waktu penyinaran memeriksa konsistensi waktu eksposi pada pengaturan generator yang tetap.
Alat yang digunakan adalah dosimeter, misal Universe atau Piranha, Waterpass, dan meteran. Lolos ujinya, CV kurang dari sama dengan 0,05. Cara kerjanya, yang pertama, atur peralatan seperti pada uji akurasi tegangan. Yang kedua, atur kondisi eksposi pada pengaturan klinis, misalnya 80 kPp 20 mAs. Ketiga, catat nilai keluaran radiasi mikro GY atau MGY, waktu penyinaran, dan tegangan pada setiap eksposi. Lakukan paling sedikit 3 kali eksposi pada pengaturan yang ketat. Untuk analisa data, koefisien of variance CV sama dengan CD per mikro GZ, CV sama dengan CD per MS, CV sama dengan CD per KVP. Kemudian ada kualitas berkas sinar X HVL yang bertujuan menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Alat yang digunakan adalah X-ray multimeter, filter aluminium, dan meteran. Kemudian lolos ujinya, CV kurang dari sama dengan 0,05, lolos uji HVL lebih dari sama dengan 2,3 mmHg pada 80 kPp. Pengujian HVL metode langsung dilakukan bersamaan dengan pengujian akurasi tegangan, mengambil data HVL terukur pada setting tegangan 80 kPp. Cara kerjanya yang pertama, lepaskan filter tambahan, namun jika filter tambahan terpasang tetap dan tidak dapat dilepas, maka pengujian HVL dilanjutkan sesuai kondisi yang ada. Yang kedua, baca instruksi X-ray multimeter dan lakukan pengecekan dengan mengikuti instruksinya. Perlu diperhatikan batas kemampuan X-ray multimeter. Kemudian yang ketiga, letakkan detektor pada tempat datar tegak lurus, sumbu utama atau menghadap tabung sinar X, dan kolimasikan seluas ukuran detektor untuk kualitas berkas tertentu dan kondisi penyinaran. Kualitas berkas sinar X HVL ini dapat menggunakan X-ray multimeter. Dengan analisa data menggunakan X-ray multimeter, nilai HVL sama dengan nilai HVL yang terbaca pada alat ukur. Menggunakan X-ray multimeter tidak ada pengaturan untuk 80 kPp, plot KPP terukur versus HVL terukur menggunakan kalkulator atau Excel pengolah data buat grafik garis lurus. Kemudian menentukan persamaan linearitas dan menghitung HVL pada 80 kPp. Kemudian menggunakan dosimeter. Dengan menggunakan dosimeter ini, analisa datanya adalah plot paparan radiasi terukur FVS, ketebalan filter yang digunakan. Yang kedua, menggunakan kalkulator atau Excel pengolah data dan buat grafik garis lurus. Yang ketiga, nilai HVL adalah nilai ketebalan filter pada titik tengah 50% dari paparan radiasi yang terukur, atau dapat juga menggunakan rumus HVL sama dengan T1 ln 2D2 per D0 min T2 ln 2D1 per D0 per ln D2 per D1. Uji yang ketiga pada radiografi umum adalah kebocoran tabung, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung. Parameter uji ini harus dilakukan terhadap pesawat sinar X baru, pesawat sinar X yang mengalami penggantian tabung insersi atau wadah tabung, dan pesawat sinar X terpasang tetap yang pindah ruangan. Alat yang digunakan dosimeter, pelat timbal dengan ketebalan 3 mm, meteran, dan isolasi. Pada kebocoran tabung ini dapat digunakan untuk pesawat dengan mode MAS, kemudian dapat digunakan dengan analisa data L sama dengan X dikali MAC per MAZ dikali 1 per 1000 MJ per jam. Dengan X adalah laju dosis maksimum mikro GZ per jam, MAZ pengaturan MA saat eksposi dilakukan, dan MAC adalah arus kontinu alat. Yang kedua dilakukan dengan pesawat dengan mode MA dan S terpisah. Kemudian uji yang keempat adalah AIC.
AIC ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu time darurat, kemudian densitas standar dan uniformitas, kemudian penjejakan, dan yang terakhir adalah waktu respon minimum. Yang pertama, time darurat. Time darurat ini bertujuan untuk memastikan time darurat berfungsi dengan baik pada fungsi AIC. Alat yang digunakan adalah multimeter 2 mm timbal. Kemudian lolos ujinya adalah timer cut off kurang dari sama dengan 6 second, MAS kurang dari sama dengan 600 MAS. Cara kerjanya: 1. Letakkan alat timbal di atas buki tepat di atas AIC sehingga menutupi seluruh detektor AIC. Kedua, tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan baki yang telah ditutupi plat timbal. Ketiga, tempatkan detektor multimeter di tengah lapangan penyinaran pada permukaan baki yang telah ditutupi plat timbal. Yang keempat, aktifkan semua sensor AIC pada monitor panel kendali. Yang kelima, atur densitas AIC pada posisi 0 atau normal. Yang keenam, lakukan eksposi. Yang ketujuh, catat waktu berhenti timer cut off yang terbaca pada multimeter. Catat MAS yang terbaca pada panel kendali. Untuk analisa datanya, yang pertama, bandingkan nilai timer cut off terukur dengan nilai uji lolos uji. Yang kedua, bandingkan MAS terbaca dengan nilai lolos uji. Kemudian yang kedua ada densitas standar dan uniformitas, dengan tujuan memastikan AIC berfungsi dengan baik melalui keseragaman respon sensor AIC. Alat yang digunakan filter aluminium 21 mm dan 2 mm timbal, water pass, dan meteran. Lolos ujinya MAS kurang dari sama dengan 0,2 MAS rata-rata. Delta EL sama dengan delta EL kurang dari sama dengan 0,1 EL rata-rata. Cara kerjanya: 1. Lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. 2. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AIC. 3. Pastikan area sinar X melebihi area detektor AIC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AIC. Kemudian yang keempat, tutup kolimator dengan filter aluminium 21 mm atau tembaga 2 mm. Kemudian yang kelima, tutup sensor AIC. Untuk AIC dengan 3 sensor, tutup 2 sensor AIC dengan plat timbal. Untuk AIC dengan 5 sensor, tutup 4 sensor AIC dengan plat timbal. Yang keenam, pada monitor panel kendali, nonaktifkan sensor yang telah ditutup timbal. Yang ketujuh, lakukan penyetingan faktor eksposi pada penggunaan klinis, misalnya 80 kilo kVp dan 100 mA, atau gunakan setting otomatis yang keluar di layar. Yang kedelapan, masukkan reseptor citra pada baki dan lakukan eksposi, catat MAS dan indeks paparan. Kemudian yang kesembilan, lakukan pengulangan untuk area detektor AIC yang lain. Analisa data. Yang pertama, hitung nilai delta MAS pada setiap MAS dengan rumus delta MAS sama dengan MASI dan MAS rata-rata. Dengan MASI nilai pengukuran MAS ke 1. Hitung nilai error MAS dengan persamaan error MAS sama dengan delta M dikali delta S per MAS rata-rata dikali 100%. Yang kedua, hitung nilai delta I pada setiap delta L dengan persamaan berikut. Delta L sama dengan delta L1 min delta L rata-rata. Dengan keterangan ELI, nilai pengukuran indeks paparan ke I. Dengan rumus error delta L sama dengan delta EL per EL rata-rata dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada penjejakan, yang bertujuan untuk memastikan AIC berfungsi dengan baik melalui respon dosis terukur terhadap perubahan kVp dan ketebalan pasien. Alat yang digunakan adalah Phantom, Uniform, Piranha, Waterpass, dan meteran. Dengan lolos uji variasi ketebalan Phantom delta EL kurang dari sama dengan 0,1 EL rata-rata, variasi kVp delta EL kurang dari sama dengan 0,15 EL rata-rata, variasi kombinasi ketebalan Phantom dan kVp sama dengan delta EL kurang dari 0,2 EL rata-rata. Dengan cara kerja: 1. Lakukan pengaturan posisi tabung sinar X
dan bokeh dengan jarak 100 cm. 2. Lakukan pengaturan kolimasi dengan menyinari area detektor AIC. 3. Pastikan area sinar X melebihi area detektor AIC 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AIC. 4. Letakkan detektor di atas bagi. Posisi detektor tidak boleh menutupi sensor AIC. Pada penjajakan ini terdapat variasi ketebalan phantom, kemudian ada variasi KVP, kombinasi ketebalan phantom dan KVP. Kemudian yang keempat ada waktu respon minimum. Dengan tujuan memastikan AIC berfungsi dengan baik melalui nilai waktu respon minimumnya. Alat yang digunakan adalah phantom, Beam-Force, atau Fahrenheit. Cara kerja: lakukan pengaturan posisi tabung sinar X dan baki dengan jarak 100 cm. Yang kedua, lakukan pengaturan kolimasi dengan mengenari area detektor AIC. Kemudian yang ketiga, pastikan area sinar X melebihi area detektor AIC dengan 2 cm dari masing-masing tepi luar sensor AIC. Kemudian yang keempat, letakkan detektor di atas baki. Kemudian yang kelima, letakkan phantom perspek di atas detektor setebal 10 cm atau lebih. Kemudian yang keenam, lakukan pengaturan faktor eksposi pada nilai 120 kVp dan 200 mA. Kemudian yang ketujuh, lakukan eksposi. Yang kedelapan, catat waktu eksposi yang tampak pada layar monitor panel kendali dan yang tercantum pada alat ukur. Kemudian yang kesembilan, lakukan pengulangan langkah 4-7 dengan mengurangi phantom perspek satu persatu sampai waktu yang tercantum di monitor panel kendali atau alat ukur konstan. Analisa data. Waktu respon minimum, T-respon minimum sama dengan waktu ekspos yang terukur tetap dan tidak terpengaruh oleh ketebalan phantom. Setelah lolos uji, T-respon minimum sama dengan 20 ms untuk generator 1 fase. T-respon minimum sama dengan 1-3 ms untuk generator 3 fase dan HF. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi radiografi umum. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini.